Gara-gara penampilan, konglomerat Yusuf Hamka malah diusir dari restoran di Paris. Kejadian tak mengenakan menimpa salah satu orang terkaya di Indonesia, Yusuf Hamka. Saat sedang liburan keluarga ke Eropa, tepatnya di Paris, pria berusia 65 tahun itu malah diusir dari restoran. Yusuf Hamka bersama istrinya diusir karena pakaian yang mereka pakai saat itu terlihat biasa saja. Namun anehnya, keduanya masuk ke sebuah restoran mewah dan mahal. Sontak saja Yusuf Hamka dan istrinya langsung dipandang sebelah mata oleh para pelayan restoran. Ini true story. Saya sama istri saya diusir karena pakaian. Kita masuk ke restoran dan duduk. Langsung disambut pelayan yang memakai dasi kupu-kupu dan jas. Para pelayan itu melihat sebelah mata, ungkap Yusuf Hamka kepada Baim Wong di kanal YouTube Baim Paula. Saat itu tak memesan banyak karena masih kenyang. Namun ia malah tidak diperbolehkan kembali memesan minum. Pelayan-pelayan itu juga terlihat menggerutu. Pria 65 tahun ini kemudian pergi ke WC setelah kembali sang istri sudah di luar lantaran diusir pelayan. Yusuf Hamka langsung berbicara ke manajer restoran untuk tidak kasar kepada pelanggan. Yusuf Hamka juga sama sekali tak marah dengan hal tersebut. Gak marah, kenapa harus marah? Ya udah terima aja, emang kita punya pakaian kayak begini, ungkapnya. Yusuf Hamka mengaku tak mau menyombongkan harta karena Allah tak menyukai hal itu. Ia juga tak ambil pusing dan langsung memilih restoran lain tanpa sakit hati. Sebelum pergi, Yusuf Hamka memberi uang tip sebesar 100 euro atau sekitar 1,6 juta ke pelayan yang bersikap kasar kepadanya. Kabar dirinya memberikan tip dengan uang fantastis itu didengar pelayan restoran sebelumnya. Pada keluar yang pakai dasi kupu-kupu, saya ketawa saja. Saya dada-dada, jadi kenapa saya harus sakit hati? Tandasnya. Dikenal tajir melintir, nyatanya Yusuf Hamka lebih gemar berpakaian sederhana. Yusuf Hamka bahkan masih memakai celana yang telah 20 tahun dipakainya. Ia pun blak-blakan mengungkap harga outfit yang dipakainya saat menjadi bintang tamu podcast Helmi Yahya. Dari dulu ya, dari saya masih kerja di Indosiar, gue sebut aja. Beliau komisaris sampai sekarang nih. Jeans beli di mana nih Pak? Tanya Helmi Yahya. Amplas, alhamdulillah, jawab Yusuf Hamka. Ketika ditanya harganya oleh Helmi Yahya, Yusuf Hamka juga tidak ragu untuk mengungkapnya. 150.000, ini udah hampir 20 tahun nih jeans, udah belel, ucapnya. Kemudian Helmi Yahya bertanya tentang jam tangan yang dipakai Yusuf Hamka. Rupanya jam tersebut dari brand Jepang Seiko, di mana rata-rata harga produk tersebut kisaran 1-8 juta rupiah. Helmi Yahya pun penasaran kenapa Yusuf Hamka tidak memakai jam tangan yang harganya mencapai miliaran rupiah agar lebih mewah. Muternya sama, gak ada yang lebih cepat juga dan gak bikin juga tambah hoki kan? Gak bikin tambah kaya. Dipacok orang iya kalau mahal. Kalau ini siapa yang mau? Timpel Yusuf Hamka. Sementara itu sepatu yang digunakan Yusuf Hamka juga bukan barang mahal jutaan rupiah. Pakalolo buatan lokal, ungkapnya. Ia bahkan membuka sepatunya untuk membuktikan merek sepatu tersebut kepada Helmi Yahya. Yusuf Hamka menyebut kalau harganya sepatunya hanya 300.000 rupiah. Tapi baju agak mahalan dong. Lacoste, tipe Helmi Yahya lagi. Harga kemeja dari brand asal Paris itu rata-rata di atas 1 juta rupiah. Meski mahal, ternyata Yusuf Hamka tidak membeli sendiri kemeja tersebut. Ini baju Lacoste, ini Casio pas ulang tahun dikasih orang. Hahaha, jawabnya. Yusuf Hamka menyampaikan kalau kekayaan yang dimilikinya saat ini memang tidak mengubah gaya hidupnya sama sekali. Ia mengaku kalau dirinya justru kerap kali merasa tidak cocok memakai barang terlalu mahal. Terbiasa pakai barang-barang yang gak bikin gatal badan. Jadi kalau pakai yang mahal-mahal badannya malah gatal. Gak cocok saya, ujarnya. Diketahui Yusuf Hamka merupakan warga keturunan Indonesia Tionghoa yang telah memeluk agama Islam. Menjadi seorang mu'alaf, Yusuf Hamka terkenal lantaran sosoknya yang sederhana dan cerdas. Bahkan, ia juga dikenal sebagai sosok konglomerat dengan bisnis konstruksi terutama di bidang pembangunan jalan tol. Ia menjadi pemilik mayoritas saham di bisnis konstruksi PT Citra Marga Nusaphala Persada senilai 15 miliar. Sedangkan total kekayaannya disebut mencapai belasan triliun rupiah. Namanya kian melembung dalam beberapa tahun terakhir berkat penampilannya yang dianggap sederhana, berbeda dengan kebanyakan pengusaha lainnya. Selain itu, sikap dermawan Yusuf Hamka juga berhasil menuai pujian publik. Dalam berbagai kesempatan, pria karismatik ini tak sungkan membagikan harta yang dimiliki terhadap sesama. Yusuf Hamka sendiri memperoleh sebagian besar kekayaannya dari bisnis jalan tol. Hal ini membuat dirinya dinobatkan sebagai bos jalan tol di Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, Yusuf Hamka tercatat memiliki sebagian besar saham di PT Citra Marga Nusaphala Persada (TBK). Perusahaan ini memegang konsesi atas 7 ruas jalan tol di Pulau Jawa. Berikut 7 ruas tol milik Yusuf Hamka.
Pertama, Tol Insinyur Wiyoto Wiono Cawang Tanjung Priuk. Tol Insinyur Wiyoto Wiono Cawang Tanjung Priuk dikelola PT Citra Marga Nusapala Persada, di mana sebagian besar saham ini milik Yusuf Hamka. Jalan tol ini mulai dibangun pada tahun 1985 sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Jalan Tol Insinyur Wiyoto Wiono Cawang Tanjung Priuk dibangun di atas ruas Jalan Jakarta Bypass. Kedua, Tol Depok Antasari. Yusuf Hamka juga mencatatkan kepemilikan atas Tol Depok Antasari. Jalan tol ini penghubung Jakarta hingga Kabupaten Bogor yang telah diresmikan pada 27 September 2018. Ketiga, Tol Pelabuhan 2. Tol Pelabuhan merupakan lanjutan dari Tol Insinyur Wiyoto Wiono yang memiliki panjang 13 km melintasi Jakarta Utara. Nantinya, ruas Tol Pelabuhan yang sudah beroperasi ini akan tersambung dengan Tol Pelabuhan 2 yang akan dibangun oleh Yusuf Hamka. Keempat, Tol Cisumdawu. Kepemilikan saham Yusuf Hamka untuk tol ini melalui PT Citra Karya Jabar Tol yang menguasai lahan sebanyak 51% di jalan tol sepanjang 60 km. Kepemilikan saham Yusuf Hamka terhadap jalan tol Cileunyi Sumedang Dauan melalui PT Citra Karya Jabar Tol. Tol yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini memiliki panjang 60 km. Kelima, Tol Soreang Pasir Koja. Jalan tol selanjutnya yang dimiliki Yusuf Hamka adalah Tol Soreang Pasir Koja. Nilai konsesi yang dimiliki Yusuf Hamka akan jalan tol sebesar 69,32% melalui PT Citra Marga Lintas Jabar, anak perusahaan CMNP. Keenam, Tol Bogor Outer Ring Road. Nama Yusuf Hamka tercatat memiliki konsesi ruas Tol Bogor Outer Ring Road dengan panjang kurang lebih 11 km. Di ruas tol ini terdapat masjid bergaya Tionghoa yang dinamai Jami Tintang. Masjid tersebut diresmikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto 8 April 2021 lalu. Ketujuh, Jalan Tol Waru, Juanda. Yusuf Hamka juga memiliki konsesi di ruas Jalan Tol Waru Juanda sebesar 96,83%. Jalan tol ini merupakan akses utama menuju Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya, Jawa Timur.